Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa karramahu wa faddalahu ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Ahmaduhu ala ni'amihi allati la tazalu tatawala 'ala al-ibad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Musdahi yang saya hormati dan insyaallah senantiasa mendapatkan rahmat, barokah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sudah menginjak hari yang ke-24 di bulan Ramadan tahun 1440 Hijriah. Semoga ibadah saum kita, tarawih, tilawah Al-Quran, sedekah dan seluruh rangkaian amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan sampai akhir Ramadan nanti kita tetap diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa menyempurnakan ibadah saum kita. Bapak dan Ibu, dalam memasuki 10 hari terakhir ini Rasulullah memberikan contoh kepada kita. Beliau semakin mengencangkan ikat pinggangnya. Apalagi di bulan Ramadan itu ada satu malam yang namanya Lailatul Qadar. Sekalipun kapan Lailatul Qadar itu turun tidak ada yang tahu. Termasuk Nabi Muhammad sendiri tidak tahu pastinya malam yang mana. Tapi Nabi memberikan isyarat-isyarat ikhtiar. Misalnya beliau menyatakan carilah Lailatul Qadar pada malam 10 terakhir, terutama pada malam-malam ganjil. Itu sebagai ikhtiar kita. Tapi insyaallah kalau bapak dan ibu setiap malam istiqomah dari mulai malam pertama sampai malam terakhir, insyaallah salah satunya ada Lailatul Qadar itu. Bapak dan ibu sekalian, apa arti daripada Lailatul Qadar itu? Setidak-tidaknya ada 3 makna. Yang pertama, Lailatul Qadar itu dimaknai dengan malam penentuan atau malam ketentuan. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Itu ketentuan di situ. Artinya ketentuan-ketentuan hidup kita sebagai manusia, bagaimana menjalankan hidup ini ditentukan di situ. Ya. Makanya Al-Quran sebagai kitab suci kita yang menentukan apa yang diperintahkan Allah, apa yang dilarang oleh Allah, ditentukan di sana. Yang kedua, Lailatul Qadar itu punya makna malam yang sangat mulia. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Di Bapak dan Ibu, kenapa ini diberikan kepada umat Kanjeng Nabi Muhammad? Karena umat Kanjeng Nabi Muhammad itu umurnya relatif pendek-pendek. A'maru ummati baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Makanya umat Kanjeng Nabi diberikan keutamaan-keutamaan. Salah satunya ada Lailatul Qadar. Jadi satu malam lebih baik daripada 1000 bulan atau 83 tahun. Salat di Masjidil Haram satu kali sama dengan 100.000 kali. Di Masjid Nabawi satu kali sama dengan 1000 kali. Di Masjidil Aqsa satu kali sama dengan 500 kali. Beda dengan umat-umat terdahulu, umurnya ratusan tahun, ribuan tahun, termasuk Nabi Nuh misalnya. Dakwahnya saja alfa illa khamsina sanatan, 950 tahun.
Jadi kita diberikan amalian waktunya sedikit tapi nilainya sama dengan umat-umat terdahulu. Dan yang ketiga, Lailatul Qadar itu artinya malam yang sempit. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Di pada malam itu turun para malaikat dan juga malaikat Jibril memenuhi langit itu, sehingga menjadi sempit. Cuman kita tidak bisa melihatnya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kapan pastinya Lailatul Qadar turun tidak ada yang tahu. Sebab kalau nanti ada yang tahu, bisa jadi orang ibadah pada malam itu saja, Pak. Di malam-malamnya tidak mau ibadah, sengaja Allah itu. Makanya Allah bertanya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kalian apakah Lailatul Qadar itu? Kalau Allah bertanya, maka Allah sendiri yang tahu jawabannya. Seperti Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka Mal-Qari'ah. Jadi hanya Allah yang tahu. Makanya kalau ada ramalan-ramalan kapan kamu itu datang, itu hoak banget. Waktu itu katanya pernah kan tanggal 9 bulan 9 tahun 2009 dengan selewatnya biasa. Pernah berapa lagi dulu, banyaklah. Jadi ternyata tidak terbukti, memang hanya Allah yang tahu. Nah, cuman setidak-tidaknya banyak orang bertanya, kira-kira cirinya apa sih kalau orang dapat Lailatul Qadar? Bapak dan Ibu sekalian, kita bisa merasakan, bisa melihat nanti setelah Ramadan selesai. Ya. Jadi orang itu kelihatan dapat Lailatul Qadar atau enggak lihat setelah Ramadan. Apa di antara cirinya? Yang pertama, dia mampu melanjutkan ketaatan-ketaatannya setelah Ramadan di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi ketaatannya bukan hanya di bulan Ramadan saja. Di bulan selanjutnya dilanjutkan, misalnya bangun jam 3 untuk makan sahur itu harus jadi kebiasaan bangun yang seperti itu. Ya. Wa yastaghfiruna bil ashar, beristighfar di waktu sahur. Itu bukan hanya di bulan Ramadan, semestinya nanti bulan biasa terbiasa bangun jam seperti itu. Salat berjamaah, mengikuti kajian-kajian. Bayangin di bulan Ramadan ada kuliah subuh, ada kuliah duha, ada kultum zuhur, ada tausiah menjelang buka saum, ada tausiah sebelum tarawih. Berapa kali kita ngaji di bulan Ramadan? Nanti di bulan-bulan biasa terbiasa juga. Termasuk tilawah Al-Quran. Jadi jangan hanya Ramadan saja Bapak dan Ibu kita membaca Al-Quran itu. Coba jawab Bapak dan Ibu dengan jujur, selama ini kita sering mana buka Quran, buka HP? Sering mana kita Pak baca Quran, baca status orang lain? Kepo ya? Imam Syafi'i itu membaca Al-Quran kalau di bulan Ramadan itu 1 hari 2 kali khatam, karena beliau hafid ya. Jadi sebulan itu 60 kali khatam. Tapi kalau di luar Ramadan 1 hari 1 kali. Itu Imam Syafi'i hafid. Kalau kita kan masih banyak kerjaan ya, ngurusin gedung, balai asri, masih banyak kerjaan itu ini. Ya wajarlah minimal dalam sebulan khatam Al-Quran. Nah ini dilanjutkan. Sebab Bapak dan Ibu membaca Al-Quran itu, sekalipun kita belum paham dan belum mengerti apa yang kita baca, itu tetap menjadi nilai ibadah. Jadi jangan pernah menyatakan percuma baca Quran juga kamu mah, kalau tidak ngerti siga monyet ngagugulung kalapa. Antapkeun we monyet-monyet orang-orang. Beda. Ya, membaca Al-Quran itu tidak bisa seperti itu. Walaupun kita belum paham, itu ibadah. Kata Nabi, barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf saja, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Aku tidak menyatakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi kalau baca alif lam mim saja sudah 3 huruf kali 10, 30 kebaikan. Apalagi baca Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, kebaikan yang mana banyak. Bisa panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rezeki, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak mantu cucu soleh dan solihah, pikiran jernih, hati tenang, tidur nyenyak, makan nikmat, uang banyak di bank, rumah menjulang, mobil tak terbilang, suami penyayang, anak rajin sembahyang, pulang ke rumah permadani terbentang, makanan terhidang dengan udang, rendang, ditambah pempek Palembang.
uangnya berlipat-lipat, rumah bertingkat, mobil mengkilat, punya anak rajin sholat, punya istri cantik memikat, apalagi jumlahnya hiji. Ya, termasuk juga lanjutkan ketaatan kita dalam bersedekah. Subhanallah, di bulan Ramadan itu yang namanya sedekah luar biasa. Ya, minimal memberikan makanan, minuman bagi mereka yang sedang saum di waktu berbuka. Ini juga dilanjutkan di bulan Syawal. Yang tanya sama bapak dan ibu, Pak, kalau bapak dan ibu jalan-jalan ke mall bawa uang 50.000, perasaan bapak ibu asa gede asa kecil? Kira-kira 50.000 cukup untuk apa? Nah, bapak ke Masjid Kusdai Jumatan bawa uang 50.000 untuk dimasukin karena kenceleng, karena kotak amal, asa gede asa kecil. Walaupun uang sama bapak dilipat-lipat, dimasukin kotak amal, ditutup pakai tangan, Allah teh maha tahu, itu teh 2.000. Kenapa Ustaz tahu? Ya iyalah, suka ngecek ke bagian kenceleng. Mana 2.000 berarti sahanya nu jumahan di dia we. Jarang ini. Ya, sok bapak yang merokok sekarang sehari sebungkus, kalau sebulan berarti 30 bungkus. Katakanlah misalnya 20.000 aja, kali 30 udah 600.000. Pak, saya nggak ngeluarin uang 600.000 untuk rokok. Awal kan ada duit sorangan. Maksud saya, kalau bapak bisa mengeluarkan uang 600.000 untuk rokok, bisa nggak ngeluarin uang 600.000 untuk sodako? Katakan kalau dalam satu bulan Jumatan ada 4 kali aja, satu kali Jumatan bapak teh ngenceleng teh 150.000, lebar kita mikir 2 kali kan? Apalagi itu teh baru yang suka merokok, belum yang suka mancing. Itu biayanya gede ya nggak? Kecuali mancingnya di rumah Pak Haji Burhanuddin, gratis, nggak bayar ya. Tapi kalau mancingnya bayar sendiri lumayan. Walaupun kadang-kadang lucu, beli lauk 2 kintal 3 kintal geranya asupkeun kana balong, geus kitu teh alaan hiji-hiji nanaonan. Ketika hujan gede di Panjang, ada orang sakit jiwa, begitu hujan mangiuhan, Pak. Saya tanya, kenapa Kang berteduh sieun gering? Aya nu gelo sieun gering. Tapi tadi balong sakit hujan gede akhirnya kieu. Pikir-pikir lagi tinu gelo ya. Kenapa? Karena dia itu sesungguhnya kenapa berani? Walaupun riweuh kan, tapi sesuai dengan hati. Ya, jadi kariweuh yang sesuai dengan hati sama dengan kabunga. Riweuh Pak sebetulnya memancing teh, tapi dah sesuai dengan hati, bunga we. Seperti Agustusan diadakan lomba panjat pinang. Ngari riweuh maneh dipikir-pikir. Beli pinang pakai oli, pakai stempet, hadiah simpen di luhur. Cek urang lamun teu mere hadiah geus we bagikeun. Ya mah harus di lomba kaluhur lah, wah siri jejok siri teh. Sampai kolor nu dipake jadi korban, nah coba bayang kolor nu di luhur. Tapi kan sesuai dengan hati. Ya. Jadi kayak mancing, kayak apa? Nah, maksud saya Bapak dan Ibu, kembali kepada yang tadi, kayak bersedekah itu memang terkadang aduh, tapi kalau saya dengan hati enjoy. Ini dilanjutkan nanti. Ya, sebab banyak orang hari ini numpuk-numpuk sertifikat, gonta-ganti mobil, terus we renov rumah. Kalau ibu-ibu terus we koleksi bros, koleksi jilbab. Hanya izin dari Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk liang lahat. Nanti orang itu akan teriak-teriak dalam penafsirannya, mana hartaku akan dijawab. Sesungguhnya harta dan rizkimu itu adalah apa yang sudah kamu makan sampai habis, apa yang sudah kamu pakai sampai rusak, dan apa yang sudah kamu sedekahkan. Selain itu akan menjadi milik orang lain. Jadi Bapak dan Ibu, bisa saja kita banyak uang tapi belum tentu menikmati. Tiba-tiba Allah menitipkan asam urat 15. Baru punya asam urat 15, durian nggak boleh, emping nggak boleh, kacang-kacangan nggak boleh, jeroan nggak boleh, kangkung genjer nggak boleh. Tambah kadar gula darah 600. Teh manis, kopi manis, susu manis, kue brownies, apalagi teh manis. Tambah tekanan darah tinggi 210, banyak uang tapi darah tinggi 210.
Nggak bisa Pak makan sate Haji Haris perapatan 5, sate Pagino Jalan Sunda, sate Hadu di stasiun, sate Pak Komis belakang Beri Tower, Dedi Astana Anyar, Hajian Kebon Kalapa, ABG Jalan Sukabumi, Balibu di Lembang, Marangi Cibungur. Apa dong mau pengaliwan? Tambah kolesterol jahat LDL 450, udah bala-bala plus gorengan-gorengan cendana, bakso, seblak, bacil, martabak San Francisco 16 rasa. Untuk apa Bapak dan Ibu banyak uang atau tidak boleh makan apa-apa? Mantak mending banyak uang tidak boleh makan apa-apa, mending sedikit tapi bebas. Nah benar, mending loba bari bebas. Kayaknya dalam mensaeutik sok Bapak jalan-jalan kalau alun Bandung nggak bawa duit, naon dipoto bejeng juri. Nah makanya mumpung kita sekarang banyak sedekah, ya, banyak berbagi. Sekarang anak-anak yatim, fakir miskin, kaum duafa tuh yang banyak berbagi, ya, sehingga hidupnya sehat lahir dan batin. Rizki itu yang dipakai, kalau belum dipakai belum tentu rizki kita. Banyak orang yang punya villa Pak di Lembang, tapi kosong, nggak ada yang nempatin. Ternyata pada kosong, yang punyanya pada sibuk bisnis, sibuk kerja. Siapa yang nempatin pila? Yang jaga pila. Yang jaga pila merenang tiap hari, nonton TV di nu gede, jaba nggak bayar listrik, nggak bayar ledang, beras disediain jaba digaji, sampai punya anak 5. Yang punya pilanya gengetrem, gegebegan. Macakannya ibu-ibu di belakang yang punya apa-apa pakai, Bu, terutama Tupperware pakai. Beli Tupperware simpen lemari diplastikin, anaknya ke sekolah bekal pakai misting hadiah mentega. Jadi Bapak dan Ibu, yang dimakan habis, yang dipakai rusak, tapi yang disedekahkan akan menjadi abadi. Itu tidak akan pernah hilang. Sok Ibu, apa kalau ibu meninggal duluan, apa yang dipakai sama ibu sekarang dari mulai jilbab sampai ke kaos kaki ibu itu akan dibawa dia. Apalagi yang pakai jilbabnya dibulat-bulit itu teh jarum nanti 12 siki. Bu, kalau ibu meninggalkan dibungkus pakai kain kapan, eta bros ditempelkan mual ibu, utama bros gajah. Ibu, yang nempel di wajah ibu sekarang kalau ibu meninggal nanti ditempelin nggak Bu? Dari mulai pensil untuk alis, eyeliner yang warna blackjack, blush on, maskara, alas soda, kodak, krim siang, krim malam, lipstick, lip cream, termasuk royal jelly dari Japra. Nya apalah tuh ibu udah bagian nganter jeung mayar. Bu, tas ibu dibawa nggak? Rumah dibawa nggak? Termasuk suami ibu yang tercinta yang katanya sehidup semati. Kalau ibu meninggal duluan, kira-kira bapak kemana? Eta sok suzon. Ya. Nah jadi ketaatan dilanjutkan. Begitu juga kita qiyamul Ramadannya ada tarawih, di bulan hari raya biasa juga kita senantiasa qiyamul lail. Yang kedua, ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu, saumnya diterima itu, yang kedua, dia benci kemaksiatan nanti. Makanya di bulan Ramadan dia nggak bohong, nggak gibah, nggak namimah, ya, nggak yaminul ghamus, sumpah palsu, najrub syahwat, melihat dengan syahwat. Nanti di bulan Syawal juga jangan ada dusta di antara kita, bukan Ramadan doang. Ya, bapak-bapak hati-hati, bapak dan ibu. Jadi kadang-kadang ucapan kita suka tidak terasa, ya. Kita tidak bohong bapak ibu, tapi terkadang kita tidak sadar suka nyuruh anak kita bohong, ya. Misalnya ada tukang kiridit nagih, mama tukang kiridit bilangin mamahnya lagi ngaji. Tukang kiridit bilangin mamanya lagi rapat, nggak tahu tukang kiriditnya cerdas, di mana deh rapatnya, mama rapatnya di mana. Ya. Makanya anak sekarang cenderung suka bohong Pak. Anak SD aja sekarang malas ke sekolah, nelpon ke gurunya, Bu Guru, saya nggak mau sekolah, nggak akan sekolah. Kenapa? Si kakek meninggal. Kalau begitu siang gurunya takziah, kakeknya ada di situ.
Kata kakeknya, nak kamu sembunyi ada guru kamu. Kakek yang sembunyi kakek. Kakek sembunyi kakek. Kenapa kakek yang sembunyi, kamu yang gak sekolah? Dah tadi aku bilang sama bu guru kakek meninggal. Jam 7 masuk sekolah, jam 9 baru datang. Kenapa kamu telat? Nah, tadi si nenek hilang uang. Apa hubungannya nenek kamu hilang uang dengan kamu telat ke sekolah? Memangnya kamu bantuin nyariin uang? Enggak. Ngapain dia berdiri di situ? Ya udah cepet-cepet atau ke sekolah dan nungguin si nenek pergi. Kenapa gitu? Daya duitnya ditincak ku abi. Gibah ngomongin orang. Ini sama di bulan Syawal, jangan Pak. Jadi ke pusdai kita ibadah. Bapak jangan suka ngomongin orang. Ini mana orang yang datang masuk pusdai komen. Lihat-lihat itu. Suaminya masih muda, ganteng. Hari istrinya tinggal itu. Sigara ada kolot. Sigana mah berkawin rana. Baik atuh. Wan namimah, mengadu domba, memprovokasi. Kita menahan amarah di bulan Ramadan. Pak, lanjutkan di bulan Syawal, jangan marah-marah, apalagi sama istri. Sayyidina Umar orang yang tegas memimpin perang. Kalau sholat saf tidak lurus maka pedang yang bicara. Tapi sama istrinya santun. Suatu saat ada sahabat ngadu ke Sayyidina Umar, mau ngaduin istrinya yang cerewet. Tapi begitu di rumah Sayyidina Umar, ternyata istrinya Sayyidina Umar lebih cerewet, Pak. Atau malu sahabatnya, balik lagi dipanggil, ada apa? Ya Amirul Mukminin, tadinya aku ingin mengadukan istriku yang cerewet, tapi ternyata istri Tuhan lebih cerewet. Saya teh malu balik lagi, tapi kenapa Tuhan kok diam aja? Apa jawaban Sayyidina Umar, Pak? Sahabat, bagaimana aku akan marah kepadanya? Istriku yang sudah mengandung anakku selama 9 bulan dalam keadaan susah payah. Istriku yang sudah melahirkan anakku antara mati dan hidup. Istriku yang sudah menyusui anakku selama 2 tahun, memasak makananku, mencuci pakaianku. Bahkan istriku yang menjadi hijab, yang menjadi penghalang antara aku dengan api neraka. Bagaimana akan marah kepadanya? Jadi bapak-bapak kalau mau marah sama istri itu ingat itu, Pak. Apalagi anak bapak 7, berarti istri bapak sudah 7 kali melahirkan. Sakit Pak melahirkan. Coba bapak cek di Pajagalan di Limiati. Wow, masa kali-kali dia wow, mana ngena, ayo nyeri. Tapi baru anak 1,5 tahun derdai. Memang melahirkan sakit. Tapi kalau ibu dibentak sama bapak, dimarahin itu lebih sakit. Apalagi dimarahin sama anaknya. Kanjeng Nabi pulang kemalaman, Aisyah sudah tertidur, nggak berani membangunkan Aisyah, tidur di depan rumah. Bapak, kalau istri sudah tidur udah nggak usah dibangunin. Apalagi istri bapak kan kalau sedang tidur kelihatan polosnya. Barikian kan. Oh. Bapak tatap pemudahkan, subhanallah mama, maafin papa ya, mama teh capek dari pagi banyak kerjaan, mungkin lelah. Bapak nggak bisa bantu. Mama panjang umur ya, sehat gitu Pak. Ini mah istri sedang tidur malah ditatap. Ya Allah. Ya pemajikan aing meniripuh. Kira-kira bisa ditukar tambah ternyata. Rasul pulang minum ngambil air sendiri. Aisyah sedang berzikir, ke pasar belanja sendiri, bajunya sobek dijahit sendiri, sandalnya kotor dicuci. Itu Rasulullah, manusia yang paling mulia di sisi Allah, Pak. Bapak siapa? Jadi RT kita pilih, tapi nyuruh sama istrinya, ma tolong cuciin baju putih sekarang sama celana hitam, dulu semirin sepatu itu, bikinin aku nasi goreng telurnya 2 sekalian sama kopi susu. Itu kenapa si ade belum dimandiin? Mama jahitan lah pokoknya lah merek nyetrika ayeuna sok pamerikan rokok kaharep kamu di tangan yuk boy. Stres Pak istri bapak kan. Bahkan Rasulullah tidak pernah manggil istrinya Isa, Ija, tapi Rasul manggil istrinya ya Umairah, wah yang kemerah-merahan. Memang pipi Aisyah merah kuning-kuningan, tapi bapak jangan ngikutin Kanjeng Nabi. Kalau istri bapak rada hidung, pakai bahasa Arab ya Hajar Aswad atau ya Maghrib. Termasuk wal yaminul ghamus, sumpah palsu, wan najr bisyahwat, melihat dengan syahwat. Bapak dan Ibu, itu sajalah, nanti dilanjutkannya. Dah sebetulnya tadi kata Pak Haji Imron sabar menit batur 10-15 ibu selewih aing dah dibayar lagi malu moal sakit.
Itu saja Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Jazakumullahu ahsanal jaza. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.